Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Swebatul Aslamiyah, mahasiswa dari Stik Explora. Di sini saya akan memberikan sedikit penkes tentang pengkajian paliatif assessment. Kenapa kita harus melakukan pengkajian paliatif, terkhususnya untuk pasien yang sudah terdiagnosa kanker, kemudian gagal ginjal, gagal jantung, HIV/AIDS, dan stroke. Seperti yang kita ketahui bahwa pasien yang sudah terdiagnosa dari penyakit-penyakit yang tadi sudah saya sebutkan, maka kondisinya akan cenderung menurun. Dan dengan melakukan pengkajian paliatif terhadap pasien, maka kita dapat melakukan evaluasi terhadap penyakit pasien dan untuk mengetahui bagaimana keadaan terakhir pasien setelah dilakukan tindakan-tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Akhirnya, mahasiswa dapat melakukan atau mengisi format yang berada di buku praktek Eko dan SAS yang bertujuan untuk mendapatkan informasi subjektif dari pasien. Akhirnya, mahasiswa dapat melakukan atau mengisi format yang berada di buku praktek Eko dan SAS yang bertujuan untuk mendapatkan informasi subjektif dari pasien. Adapun tujuan akhirnya, mahasiswa dapat melakukan pengkajian dengan menggunakan format yang ada di buku praktek SAS dan Eko yang bertujuan untuk mendapatkan data subjektif dari pasien. Format harus diisi dengan berdasarkan bagaimana keluhan yang dirasakan pasien. Namun, perawat juga dapat mengajari keluarga dan pasien agar dapat mengisi secara mandiri. Baiklah, kita akan mempraktekkan bagaimana pengkajian paliatif yang benar dan baik. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Apakah saya boleh duduk? Kemudian kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menanyakan nama, umur, dan alamat pasien. Setelah itu kita mencek kembali gelang pasien apakah pasien tersebut sesuai dengan yang ingin kita kaji. Kemudian kita memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Swebatul Aslamiyah, mahasiswa dari Stik Explora. Di sini saya ingin menanyakan Bapak apa yang Bapak rasakan untuk hari-hari terakhir berada di sini. Bagaimana waktunya? Saya bisa minta 10 sampai 15 menit Bapak, boleh Bapak? Nah, ketika pasien sudah memberikan izin untuk kita menanyakan bagaimana keadaannya untuk melakukan pengkajian paliatif, maka kita memulai melakukan pengkajian paliatif. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Di sini saya bertujuan untuk melakukan pengkajian kepada Bapak yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perasaan Bapak hari-hari terakhir berada di sini. Bagaimana waktunya? Saya minta 10 sampai 16 detik. Apakah Bapak bersedia? Setelah pasien bersedia, maka kita segera melakukan pengkajian. Maaf Pak, apakah saya boleh duduk? Setelah itu kita menanyakan kepada pasien. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan hari ini Pak. Ini ada formulir yang berisi apa yang harus saya tanyakan. Seharusnya ini diisi oleh pasien atau keluarga. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Ini ada formulir yang berisi apa saja yang seharusnya saya tanyakan. Seharusnya ini bisa diisi oleh pasien atau keluarga juga boleh Bapak. Baik Bapak, apakah Bapak bisa mengisikan formulir ini? Baik, Bapak tidak bisa mengisikan formulir ini, maka saya akan isikan. Baik, saya akan ajarkan untuk pertama kali agar besok Bapak bisa paham dan mengisi formulir ini, karena ini harus dilakukan setiap hari sehingga kami mengetahui bagaimana kondisi Bapak semakin hari, apakah sudah ada perbaikan atas terapi yang kami berikan. Baik Bapak, apakah Bapak sudah bisa kami kaji?
Baik. Kemudian di sini saya ada beberapa pertanyaan Bapak. Apakah yang Bapak rasakan yang saat ini membuat Bapak merasa tidak nyaman, Pak? Seperti sesak napas di dada kiri. Baik, Pak. Jika 0 tidak sesak sama sekali, jika 10 sangat sesak hingga tidak tertahankan. Bapak berada di angka berapa, Bapak? Bapak, baik, angka 7. Angka 7 berarti Bapak berada sangat sesak ya, Pak? Ya, sangat sesak. Kemudian baik, tadi Bapak memiliki keluhan nyeri di dada pada angka 7. Nanti Bapak bisa melingkari formulir ini pada angka 7. Kemudian saat ini berarti Bapak memiliki keluhan utama sesak ya, Pak. Kemudian apakah Bapak merasakan nyeri di dada? Apabila Bapak merasakan nyeri di dada, di sini ada 0. Berarti Bapak tidak merasakan nyeri. 10 Bapak sangat merasakan nyeri di dada. Maka Bapak akan memilih pada skala berapa, Bapak? Baik, 7 Bapak. 7 berarti pasien sangat merasakan nyeri di dada. Lalu Bapak nanti akan melingkari seperti yang tadi di atas, melingkari pada nomor 7, melingkari pada nomor 7. Kemudian baik Bapak, jika sesak dan nyeri dada, apakah Bapak merasakan lelah, Pak? 0 tidak merasakan lelah, 10 sangat lelah sekali Bapak. Bapak berada pada angka berapa, Bapak? Baik, angka 10 berarti Bapak sangat merasakan sesak dan nyeri dada beserta dengan merasakan sangat lelah. Kemudian nanti Bapak bisa lingkari juga pada angka 10 yang bertanda Bapak sangat lelah. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Akibat yang Bapak rasakan dari mual, muntah, stres yang Bapak alami saat ini, apakah Bapak merasa bugar atau perasaan tidak berdaya, Bapak? Dari skala 0 sampai 10, 0 sehat, 10 tidak berdaya, Bapak berada kira-kira pada skala berapa, Bapak? Baik, skala 9 berarti sangat tidak berdaya ya, Bapak. Kemudian kita lanjut pertanyaannya. Dari sekian banyak pertanyaan yang saya tanyakan, apakah Bapak masih ada mengalami masalah kesehatan sehingga masalah tersebut masih membuat Bapak merasakan khawatir? Tidak ada. Baik Bapak, jika ada maka kita tandai di formulir. Namun jika tidak ada, boleh dikosongkan. Kemudian masalah apa yang membuat Bapak tersebut mengalami stres? Apa masalah tersebut yang membuat Bapak mengalami stres? Kemudian kita lanjut. Jika ada masalah yang di luar, kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Apakah ada rasa mual atau muntah, Bapak? Pada angka 0 berskala 0, Bapak tidak ingin muntah. 10 Bapak sangat merasa ingin muntah. Pada skala 1 sampai dari 0 sampai 10, pada angka skala berapa rasa mual yang Bapak rasakan? Baik, pada angka 7 ya Pak. Bapak bisa melingkari pada angka 7. Kemudian apakah Bapak tidak merasakan stres? 0 tidak merasakan stres, sampai 10 sangat merasakan stres. Jika Bapak diberi skala 0 sampai 10, maka Bapak merasakan stres pada skala berapa, Bapak? Baik, Bapak merasakan stres pada skala 8. Kemudian apakah Bapak merasa cemas? Baik, dari angka 0 sampai skala 10, Bapak berada pada skala berapa kira-kira, Bapak? Skala 8. Baik, Bapak bisa melingkari di sini pada skala 8. Kemudian apakah Bapak merasakan mengantuk atau tidak?
Dari skala 0 Bapak tidak merasa mengantuk. Skala 10 Bapak sangat mengantuk sekali. Dari skala 0 sampai 10 Bapak merasakan skala mengantuk pada nomor berapa Bapak? Nomor 3. Berarti tidak terlalu mengantuk ya Bapak. Kemudian apakah Bapak tidak mau makan atau makan seperti porsi biasa Bapak? Baik. 0 habis seperti porsi biasa, 10 tidak habis Bapak. Tidak habis, bahkan Bapak merasa mual ketika ingin makan. Cuman 2 sendok. Oh, berarti Bapak berada pada skala 2. Setengah dari porsi biasa ya Bapak. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Nah, di sini kita akan melanjutkan pertanyaannya. Akibat yang Bapak rasakan dari mual, muntah, stres yang Bapak alami saat ini, apakah Bapak merasa bugar atau perasaan tidak berdaya Bapak? Skala 0 sampai skala 10, 0 sehat, 10 tidak berdaya. Selanjutnya, akibat yang Bapak rasakan dari mual, muntah, stres yang Bapak alami saat ini, apakah Bapak merasa bugar atau perasaan tidak berdaya Bapak? Dari skala 0 sampai 10, 0 sehat, 10 tidak berdaya, Bapak berada kira-kira pada skala berapa Bapak? Baik, skala 9 berarti sangat tidak berdaya ya Bapak. Kemudian kita lanjut pertanyaannya. Dari sekian banyak pertanyaan yang saya tanyakan, apakah Bapak masih ada mengalami masalah kesehatan sehingga masalah tersebut masih membuat Bapak merasakan khawatir? Tidak ada. Baik Bapak, jika ada maka kita tandai di formulir. Namun jika tidak ada, boleh dikosongkan. Kemudian masalah apa yang membuat Bapak tersebut mengalami stres? Apa masalah tersebut yang membuat Bapak mengalami stres? Kemudian kita lanjut. Jika ada masalah yang di luar yang ditanyakan, ada masalah dari yang saya pertanyakan tadi Bapak, jika masih ada masalah yang membuat Bapak stres, maka skala masalah tersebut berada pada nomor berapa Bapak? Dari skala 0 sampai 10. Baik, Bapak berada di skala 8 ya Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki masalah seperti buang air besar Bapak? Dari skala 0 sampai 10. Baik, Bapak berada di skala 8, maka nanti Bapak bisa melingkari pada angka 8. Baik, apakah masih ada Bapak keluhan lain dari pertanyaan yang saya ajukan? Baik, di sini kita sudah tahu bagaimana yang Bapak rasakan. Besok sekitar jam 10 saya akan berikan format seperti ini lagi ya Bapak, untuk diisikan Bapak atau keluarga secara mandiri. Saya permisi ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.